murah mau mahal, pemasangan audio yang paling penting adalah treatment yang harus dipergunakan agar hasilnya maksimal. Nah, untuk magnet tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu besar sehingga mudah pemasangannya. Bagaimana mau bagus kalau plat yang tipis ini dikasih speaker digeber-geber yang ada vibrasinya lebih besar. Bangun audio mobil di tempat langganan kalian yang memang berkompeten. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini saya masih menceritakan seputaran Alpine, tapi bukan membahas acaranya, yaitu berkaitan dengan paket yang akan dipasang pada pengerjaan kali ini, yaitu barang-barangnya sebagian dari Alpine, prosesornya Alpine, speakernya Alpine, subwoofernya menggunakan JBL. Nah, untuk barang-barang ini saya katakan adalah masih suasana Alpine, yaitu terbukti masih banyaknya nih sambil ditengok tuh. Ada barang-barang dari PT Audio Workshop, ada Hertz, ada Audison, dan ini semuanya Alpine. Nah, di sana ada Vokal. Nah, yang kita mau bahas ini adalah pemasangan di mobil HR-V ya. Kita mau pasang barang-barang tersebut, jadi merupakan barang branded yang tergolong murah. Karena prosesornya produk only ya, dijual 5 jutaan, kalau tipe bawahnya di 3,5 juta. Nah, untuk speakernya juga menggunakan Alpine juga, seri DM. Jadi kita mau kasih penjelasan begini, pemasangan audio walaupun ini branded dan murah, saya cuma mau pesan, mau murah mau mahal, pemasangan audio yang paling penting adalah bagaimana pemasangan yang baik, tahu spek produk, penambahan treatment yang cukup, termasuk angling ya kalau dijadikan sistem pilar. Tapi kalau OEM ya tidak bisa dipikirin, tapi tetap ada teknik pemasangannya. Dan yang terakhir adalah teknik tuning. Nanti akan kita bahas mengenai treatment yang harus dipergunakan agar hasilnya maksimal. Nah, kita akan langsung ke mobil aja, kita kepoin dan nanti sambil saya jelaskan. Langsung ke pengerjaan aja, ada di depan ya. Nah, ini dia nih. Ini mobil yang kita ceritakan ini adalah mobil HR-V ya, atau HRP. Ini barang-barangnya. Speaker bawaannya seperti ini tuh. Speakernya sangat kecil dan bagian depannya juga balon karetnya ini seperti bukan karet, malah kain ya, seperti kain. Nah, ini nih, ini juga mentang-mentang magnet kecil terus saya bilang jelek, bukan. Karena tidak jaminan speaker yang magnetnya kecil itu speaker jelek, jangan salah. Banyak speaker branded yang memang berkelas, magnetnya kecil tapi harganya juga mahal, bisa sampai ratusan juta. Nah, ini yang mesti kalian juga tahu. Tapi kalau standarnya seperti ini ya udah jelas. Ini memang suaranya sangat tidak maksimal. Makanya mau diganti dengan Alpine DM series nih. DM65, kita mau jelasin dulu produk dalamnya seperti ini. Nah, ini dia nih. Oh, model karetnya ini Ripple ya. Tuh ada berapa tuh, banyak banget. Sehingga dia ruang geraknya sangat baik, sangat banyak. Nah, untuk magnet tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu besar sehingga mudah pemasangannya. Nah, ini Alpine seri DM. Nah, untuk Twitter nih, kita perlihatkan juga. Nih, Twitternya jenisnya adalah dome Twitter. Ada pelindungnya seperti ini. Tuh. Ini barang-barang yang akan dipergunakan dan prosesor ini menggunakan tipe yang PXE M60/4. Ada EL, ada strip 4 polos. Nah, ini bedanya apa? Bedanya kalau tipe EL, EQ-nya 15 band. Kalau yang tipe ini, yang polos, ini 31 band equalizer. Nah, sama-sama 6 channel, built-in powernya 4 channel. Nah, kelebihannya lagi untuk tipe yang ini bisa ditambahkan controller. Nih, RUX C810. Jadi ini untuk mempermudah pemakaian, bisa panggil preset, bisa membesarkan subwoofernya juga.
memasang audio itu tidak melulu mengandalkan barang yang branded atau barang yang mahal saja, tetapi lebih diperhitungkan treatment seperti peredam bagian pintu, terus pemasangan angle speaker apabila orangnya mau dirubah. Karena ada orang yang maunya OEM look, nggak mau kelihatan, ya sudah, berarti terpaksa memasang speaker pada tempatnya. Walaupun saya suka kasih tahu, sama saja beli speaker misalkan puluhan juta dipasang di tempat asli, satu, placementnya, arahnya itu tidak baik. Karena speaker yang baik itu untuk mid dan treble-nya itu paling tidak menghadap ke kita, ke pendengar, layaknya di sebuah panggung. Nah, kalau pakai jaring lalu arahnya tidak sesuai, plesetannya saya selalu bilang, ngundang artis mahal tapi nyanyinya di kamar mandi, kita dengar di ruang tamu. Plesetan ya, maksudnya itu. Jadi penting ya yang namanya placement dan treatment. Termasuk ini nih, ini alat ini sepele ya, tuh. Tapi ini penting banget. Nah, nanti pentingnya di mana? Saya akan jelaskan apa saja yang harus dilakukan pada saat ngebangun audio. Maksud saya treatmentnya apa saja. Jadi bukan sekedar membahas hasil suaranya langsung saya perdengarkan sampai akhir. Nah, itu kalian nanti bisa tonton di video berikutnya ya. Nih, kita mau bahas ke sini dulu. Ini dia. Jadi, peredam ini adalah hal yang sangat penting. Tadi waktu datang katanya belum ada peredam. Pas kita lihat ternyata di bagian tengah sudah dipasang, tetapi dalamnya belum nih. Makanya kita pasangkan peredam bagian dalam. Nah, untuk peredam tengah ini rasanya sudah cukup. Jadi nanti kita tinggal menambahkan peredam di bagian door trim ya. Door trim dalam menggunakan acoustic foam. Nah, ini berguna sebagai penggantinya box sebuah speaker. Yaitu dengan speaker yang ada di sini, dinding pintu ini antara dalam dan tengah ini dijadikan boxnya. Nah, saya juga sering ngomong juga, bagaimana mau bagus kalau plat yang tipis ini dikasih speaker digeber-geber, yang ada vibrasinya lebih besar. Sedangkan standar speaker 6 in kalau di dalam rumah atau di dalam ruangan, itu boxnya bisa setebal ini, bisa 18 mili, hampir 2 cm. Nah, itu pentingnya sebuah pemasangan audio, butuh yang namanya treatment peredam dan circle. Nah, kalau circle ini apa gunanya? Nanti setelah speakernya nempel ya, ini akan dipasang di bagian depan. Jadi speaker dulu baru kita pasang. Nih, kita praktekinya begini. Saya ambil dulu speakernya. Nah, ini dia nih. Ini makanya di bagian bibir ini kan yang asli tadi ya, tuh. Di bagian sini ada busa. Nah, busa ini dia nempel di door trim original. Sedangkan setelah diganti speaker, bibirnya biasanya dipotong, makanya akan terjadi rongga, sehingga butuh ini akan dipasang di bagian samping depan. Nah, nanti akan dipasangnya seperti ini. Nah, ini pemahaman soal membangun sistem audio di dalam mobil. Jadi lagi-lagi pesan saya, bangun audio mobil di tempat langganan kalian yang memang berkompeten. Saya nggak bilang saya paling jago, tetapi karena saya sudah bekerja di bidang begini ya, di toko, buka toko sudah 25 tahun, saya berani berkoar-koar. Kalau ada yang bilang, sombong, sok pinter, bodo amat. Yang penting saya memang jualan dan memberikan edukasi yang baik dan benar. Nah, kalau soal untung, itu nomor belakangan, tapi harus gede. Bercanda ya. Tapi beneran, saya selalu bilang, pokoknya pasang audio, pertama harus yang mengerti spek produk. Spek produk itu, contoh subwoofer mau dikubikasinya berapa harus ngerti. Terus power, kalau dipasang mono misalkan 2 channel di bridge mono harus bebannya berapa ohm. Dan subwoofernya harus sanggup di double coil apakah single coil. Nah, karena itu perhitungannya benar-benar sangat teknis. Jadi kalau sebuah subwoofer pemasangan bebannya loadnya salah, nanti powernya bisa berakibat panas atau karena impedansinya terlalu besar, tidak ada tenaganya. Nah, ini edukasi dari kita. Jadi bukan sok tahu ya, tapi saya berbagi, siapa tahu bermanfaat buat kalian semua. Nah, sampai di sini dulu. Buat kalian yang selalu support channel kita, jangan bosan, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe.
tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio, Amazing Boss.